Ketimpangan ekonomi global yang semakin ekstrim membayangi perhelatan di World Economic Forum 2026 yang berlangsung di Davos, Swiss. Laporan terbaru Oxfam mengungkap fakta mengejutkan publik. Di tengah krisis dunia saat ini, kekayaan kaum miliarder justru melesat ke level tertinggi sepanjang sejarah. Sementara itu, miliaran orang di belahan bumi lain kian terjerumus dalam jurang kemiskinan dan kelaparan. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Forum Ekonomi Dunia 2026 dibuka dengan sebuah realitas yang semakin kelam. Orang kaya semakin kaya, sedangkan orang miskin semakin miskin. Tepat dalam perhelatan WEF 2026, Senin 19 Januari 2026, Organisasi Internasional Oxfam merilis sebuah laporan ketidaksetaraan dunia. Dalam laporannya yang bertajuk Resisting the Rule of the Rich, Oxfam mengungkap kekayaan miliarder dunia melonjak lebih dari 16% pada 2025. Konsentrasi kekayaan dunia telah mencapai titik ekstrim yang belum pernah terjadi dalam satu dekade terakhir. Rekor itu dipecahkan pada angka 18,3 triliun dolar AS atau sekitar 310 kuadriliun rupiah. Lonjakan ini terjadi 3 kali lebih cepat dibanding rata-rata tahunan 5 tahun sebelumnya. Sementara akumulasi kekayaan mereka telah tumbuh mencapai 81% sejak 2020. Sementara itu di level bawah, upaya pemberantasan kemiskinan melambat. 1 dari 4 orang secara global masih menghadapi krisis kelaparan. Kesenjangan ini mencapai titik ekstrim, di mana 12 orang terkaya di dunia memiliki kekayaan gabungan yang lebih besar daripada gabungan 4 miliar orang. Sebuah ketimpangan yang sangat memprihatinkan. Padahal, penambahan kekayaan para miliarder sekitar 2, triliun dolar bisa memberantas kemiskinan ekstrim hingga 26 kali lipat. Lebih dari 3.000 miliarder dunia berkelana di atas rata-rata biaya hidup layak. Tapi untuk pertama kalinya, manusia terkaya di dunia memiliki harta melampaui 0,5 triliun dolar AS. Kekayaan itulah yang memperkuat kendali mereka atas media sosial, bahkan ekonomi hingga politik. Tak jarang, para miliarder punya kuasa atas pasar global karena mereka punya segelintir perusahaan, terutama AS, di bawah kendali Trump. Akibatnya, dominasi harga di sejumlah sektor memungkinkan perusahaan menaikkan harga di atas rata-rata atau justru membatasi akses pasar rakyat miskin di negara berkembang. Penguasaan algoritma atas arus informasi juga memungkinkan kaum kaya membentuk opini publik sehingga narasi ketimpangan sering teralihkan. Rule of the rich juga berarti menyetir hukum nasional dengan dominasi negara kuat yang memaksakan kehendak demi kepentingan ekonomi mereka sendiri. Contoh nyatanya kebijakan tarif Trump. Kekayaan dan ukuran pasar yang besar digunakan AS untuk memaksa negara lain tunduk melalui ancaman tarif yang tinggi. Bentuk lobi tingkat negara ini bukan lagi didasari oleh aturan internasional, melainkan siapa yang paling kuat. Tata kelola global juga kian terancam karena ancaman terhadap wilayah secara sepihak seperti sengketa Greenland hingga aliansi militer yang kuat. Kekuatan besar telah bertindak sendiri untuk memastikan mereka tetap berada di puncak piramida kekayaan dan kekuasaan. WEF 2026 panggung yang digunakan untuk mendiskusikan masa depan ekonomi. Namun kebijakan nyata yang dihasilkan seringkali justru memperlebar jurang kesenjangan. Muncul suara-suara kritis dari segelintir pemimpin menengah seperti Kanada dan negara-negara berkembang
yang menggugat hegemoni ekonomi sepihak. Dalam kacamata mereka, WEF hanya digunakan sebagai ajang bagi negara kuat mengonsolidasikan kekuatan dan yang lemah dipaksa tunduk pada aturan. It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable, as the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along, to accommodate, to avoid trouble, to hope that compliance will buy safety. Well, it won't. Mark Carney menyerukan kepada negara-negara kekuatan menengah untuk bertindak bersama di meja perundingan agar tak menjadi santapan. Tuntutan masif agar forum ini menyepakati sistem pajak kekayaan yang terkoordinasi secara global juga muncul. Harapannya, dana pajak dapat dialokasikan kembali guna memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di negara-negara miskin yang hancur karena inflasi dan utang. Tanpa kebijakan pajak yang agresif bagi miliarder, forum ini hanya akan menonton dunia runtuh karena ketimpangan. Ketika forum gagal menciptakan keadilan, maka perdagangan internasional bukan lagi alat kemakmuran, tapi senjata politik. Siapa yang kuat, dia yang menang akan menggantikan diplomasi. Pada akhirnya, langkah itu akan menghancurkan stabilitas ekonomi global dalam jangka panjang. Apakah panggung elit ini akan terus berdiri dan ketimpangan semakin ekstrim? Pantau terus kelanjutannya hanya di YouTube Kompas.com.